Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erlangga Ji Kurniawan dari kelas K semester 6. Di sini saya akan mencoba menjawab soal yang diberikan oleh Ibu Eka Suci Indriasari, MPDI, selaku dosen yang mengajar mata kuliah Kapita Selekta di PAI Tarbiyah. Ya, di sini saya akan mencoba menjawab. Jadi, saat lagi. Ya, yang pertama adalah menjelaskan konsep pendidik dan peserta didik menurut perspektif Islam. Ya, dalam perspektif Islam, menurut Imam Al-Ghazali, tugas utama pendidik adalah yaitu menyempurnakan, membersihkan, serta mensucikan dan mendekatkan peserta didik, mengajak peserta didik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan segala dari perbuatan kejahatan. Jadi menurut Imam Al-Ghazali ini peserta didik itu pendidik itu mempunyai tugas yaitu menyempurnakan. Yang dimaksud menyempurnakan tuh menyempurnakan akhlaknya, terus menyempurnakan pribadinya dan lain-lainnya ya. Terus dalam perspektif Islam, peserta didik itu merupakan objek dan subjek. Jadi dalam kependidikan jika tidak ada peserta didik, berarti kependidikan itu tidak akan terlaksana. Anak itu sudah dididik dari sejak kecil. Sejak kecil sudah dianjurkan untuk dirangsang menggunakan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran atau solawat azan dan lain-lain. Jadi peserta didik itu penting karena jika tidak ada peserta didik maka pendidikan itu tidak akan terlaksana. Yang kedua yaitu tentang konsep kewajiban pendidik dalam perspektif Islam. Jadi kewajiban pendidik dalam perspektif Islam itu satu, menaruh rasa kasih sayang terhadap murid, terus memperlakukan murid itu seperti anak sendiri. Itu Rasulullah itu pernah berkata, melihat guru dan murid itu seperti bapak dan anak. Jadi menganggap murid-murid itu seperti anak kita sendiri, tidak boleh membeda-bedakan yang lain. Harus ada kasih sayang terhadap semuanya. Jadi gak ada namanya pilih kasih, tidak ada membedakan, harus dipukul rata. Yang kedua, tidak mengharapkan balasan lebih. Itu tugas pendidik, kewajiban pendidik itu adalah mencari ridho Allah. Bila ada kesempatan dalam mendidik itu kita harus memberi motivasi dan memberi nasihat kepada peserta didik. Jadi jika ada selang-selang waktu dipakai untuk memberi kepada murid nasihat dan lalu mengamalkan ilmunya dan tidak berlain kata sama perbuatannya. Maksudnya itu kita pendidik memberi ilmu kepada murid, tapi pendidik tidak boleh bertolak belakang dengan apa yang diamalkannya. Jadi jika pendidik menyuruh sholat, jadi pendidik juga harus sholat, lalu tidak menimbulkan rasa benci kepada murid. Kita sebagai pendidik tuh harus memberi nasihat dan motivasi kan tadi. Jadi tidak baik jika sebagai seorang pendidik itu menaruh rasa benci atau mengajarkan rasa benci kepada murid. Ketiga yaitu bagaimana jika keadaan kelas itu tidak kondusif. Pertama, kalau menurut saya, pertama itu tegur dahulu, terus beri nasihat, jangan mengulangi apa yang telah diperbuat sehingga kelas tidak jadi kondusif. Jika masih saja melakukan itu yang membuat kelas tidak kondusif, bisa dengan menggebrak meja, memukul meja, memarahi, tapi tidak. Kedua itu bagaimana jikalau materi yang kita berikan itu tidak dapat dipahami oleh murid kita. Jadi kita sebagai pendidik itu tidak boleh monoton dalam mengajar. Kenapa? Kalau monoton dalam mengajar mungkin siswa itu bakal bosen, akhirnya tidak peduli dengan apa yang kita ajarkan. Jadi mereka itu mungkin butuh lebih
menghibur, seperti kita bisa mengajarkannya lewat PowerPoint, lewat gambar, lewat video, atau lewat permainan. Jadi hal-hal tadi itu bisa membuat murid-murid itu lebih senang dalam belajar. Jadi apa yang disampaikan tuh lebih mudah didapat oleh peserta didiknya, lebih mudah dipahami oleh peserta didiknya. Mungkin seperti itu saja. Baik, terima kasih. Itulah jawaban saya dari soal yang diberikan oleh dosen Ibu Eka Suci Indriasari, MPDI. Semoga jawaban-jawaban saya tadi bisa memuaskan semua penonton juga. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.